bahwa cinta sejati itu adalah tentang menemani sampai akhir secara hati dengan menikahi orang lain. Mana letak hati nuraninya? I got so much fucking design on right now. Bring it down, bring it back, make it come out that thing, hold back, still walk with it. Bitches on my line, and you know. Hai guys, welcome back to Story with Sasa. Aku Sasa, sini sama Om Gao bakalan bacain cerita-cerita kalian yang super duper membagongkan, menegangkan, menyedihkan, apapun itu akan aku bacakan di sini. Dan cerita kali ini ya agak sedikit haru dan bikin kita nangis gitu. Yuk, gak usah lama-lama, mari kita mulai. Hai guys, aku mau curhat. Panggil aja aku Riris. Hai Riris. Aku pernah percaya bahwa cinta sejati itu adalah tentang menemani sampai akhir, tentang tetap menggenggam tangan meski badai datang paling kencang. Tapi belakangan ini keyakinanku itu hancur berkeping-keping. Di saat ibu sedang berada di titik terendahnya, berjuang melawan rasa sakit yang menggerogoti tubuhnya, ayah justru memutuskan untuk melangkah pergi, bukan secara fisik dari rumah, tapi secara hati dengan menikahi orang lain. Rasanya sesak sekali kak, setiap malam aku mendengar rintian sakit ibu di kamar sebelah. Sementara di saat yang sama aku tahu ayah ini sedang membagi perhatian, waktu dan cintanya dengan perempuan lain. Aku merasa dunia ini sangat tidak adil. Ibuku memberikan seluruh hidupnya, masa mudanya dan seluruh tenaganya untuk mengurus kami. Tapi kenapa di saat dia tidak lagi bisa melayani atau tersenyum karena sakit, ayah seolah-olah mencari pelarian. Wah, ini cerita benar-benar deep sih guys, ini benar-benar sakit sih. Dimana ya orang yang sedang berjuang malah ya butuh teman, butuh support, malah ditinggal gitu kan ya. Sakit sih. Yang paling menghancurkan hatiku adalah melihat sorot mata ibu. Terkadang aku ini bertanya-tanya kak, apakah ibuku ini tahu, apakah dia merasa ada yang berubah dari cara ayah menyentuh tangannya atau cara ayah menatapnya. Aku terpaksa memakai topeng setiap hari di depan ibuku. Ya, aku mencoba menjadi anak yang ceria, yang menyemangatinya untuk sembuh. Tapi di dalam hati ini aku ingin maki-maki ayahku. Aku mau tanya, di mana letak hati nuraninya? Dulu ayahku anggap pahlawan, dia adalah cinta pertama bagiku dan kriteria pria untuk masa depanku. Tapi sekarang sosok itu runtuh. Aku sulit untuk sekedar duduk makan bersama atau berbicara dengannya tanpa merasa ada tembok besar gitu yang menghalanginya. Aku melihatnya sebagai orang asing yang egois, yang lebih mementingkan keinginannya sendiri daripada martabat istrinya yang sedang berjuang antara hidup dan mati. Aku lelah kak, aku lelah harus mengurus ibu. Bukannya gak ikhlas, cuma capek aja gitu loh. Lelah menanggung rahasia ini dan lelah karena harus pura-pura tegar. Rumah yang dulunya adalah tempat paling aman sekarang terasa seperti penjara penuh kepalsuan. Aku ingin marah tapi aku takut emosiku akan memperburuk keadaan ibuku. Aku ingin pergi tapi aku gak mungkin meninggalkan ibuku sendirian di tengah pengkhianatan ini. Ya, I know, aku tahu. Kata sabar aja mungkin kedengaran hambar sekarang ya guys. Tapi apa yang kamu rasakan, marah, benci, sedih, dan jijik, itu reaksi yang manusiawi sih, nggak salah kok kamu. Dan kamu sedang mengalami rasa sakit, duka itu yang berlapis gitu loh. Dimana ibumu sakit, tapi kamu harus kehilangan sosok ayah yang kamu kenal dulu. Ya sedikit saran sih dari aku. Ya yang pertama ya jangan memendam sendiri. Jika pengen marah ya ungkapin aja gitu loh, jangan dipendam, nanti malah jadi racun buat dirimu sendiri. Terus yang kedua, kamu bisa fokus apa yang bisa kamu kontrol. Kamu gak bisa kontrol ayahmu ini harus seperti ini, harus seperti ini, tuh gak bisa. Ya lebih baik kamu fokus berikan cinta kamu banyak pada ibumu, dan itu sangat berarti buat ibumu, apalagi di momen-momen seperti ini, karena kita nggak tahu ini sakitnya bisa sembuh atau malah ini adalah pengabdian terakhir buat kamu. Terus yang ketiga adalah izinkan dirimu menangis.
Kamu gak harus kok selalu kuat, gak harus kamu jadi orang paling kuat. Kalau memang kamu butuh menangis, ya nangis aja, gak apa-apa. Kamu bisa melepaskannya gitu loh, gak usah ditahan-tahan. Tapi yang terpenting adalah kamu harus tetap tegar, kamu harus tetap tegak. Tapi ingat, tetap bernafas. Kamu sangat dibutuhkan oleh ibumu. Siapa lagi yang mau merawat ibumu selain kamu? Mengharapkan ayahmu, ya seperti itu. So ya guys, itulah cerita hari ini. Jika kalian punya cerita-cerita lain atau kalian mau kasih pendapat tentang gender, boleh banget di kolom komentar. Dan ya, kita ketemu di cerita selanjutnya. Bye bye.